Hai guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Study Room. Hari ini kita mau bahas tentang soal cerita bilangan bulat dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Langsung saja, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Langkah yang pertama adalah tentukan hal yang diketahui dari soal. Tentunya kita nanti akan mendapatkan soal, terus kita tulis apa aja petunjuk-petunjuk dari soal tersebut. Yang kedua, kita tentukan hal yang ditanyakan. Apa yang menjadi pertanyaan dari soal tersebut. Yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Dan yang terakhir, periksa kembali jawaban yang didapat. Apakah benar atau ada salahnya. Langsung saja untuk mengerti cara menyelesaikan soal cerita bilangan bulat, langsung kita masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Seorang penyelam mula-mula berada 4 meter di bawah permukaan laut. Lalu, ia menyelam lagi sejauh 5 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Cara menjawabnya adalah, nah, kita tentukan dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal yaitu penyelam berada 4 meter di bawah permukaan laut. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua yang diketahui dari soal yaitu kemudian penyelam tersebut menyelam lagi sejauh 5 meter. Nah, kemudian pertanyaannya adalah di manakah posisi penyelam saat ini? Nah, setelah kita membuat apa-apa yang diketahui, apa-apa yang ditanya, selanjutnya kita membuat model per matematikaannya. Nah, kita bisa membuat modelnya menjadi garis bilangan. Yang awalnya ada pernyataan penyelam berada 4 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita tahu kalau di bawah permukaan laut berarti posisinya berada di angka negatif. Karena artinya di bawah permukaan laut berarti di bawah 0. Angka 0 itu dianalogikan dengan permukaan laut. Nah, karena dia berada 4 meter di bawah permukaan laut, berarti posisi awal penyelamnya adalah negatif 4. Karena 4 meter di bawah permukaan laut. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ia menyelam lagi sejauh 5 meter. Karena dia posisinya di sini, di negatif 4. Kemudian dia menyelam lagi sejauh 5 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karena dia menyelam lagi sejauh 5 meter, artinya dia terus turun ke bawah menjauhi permukaan laut sebanyak 5 meter. Karena dia turun menjauhi permukaan laut, maka bilangan tersebut disebut dengan bilangan negatif. Makanya posisi akhir penyelam adalah negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Posisi akhir penyelam adalah negatif 9, artinya berarti 9 meter di bawah permukaan laut. Jadi inilah jawabannya. Berapakah, di manakah posisi penyelam sekarang? Yaitu 9 meter di bawah permukaan laut. Kemudian contoh soal yang kedua.
Scania menuangkan air yang bersuhu 17 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Kita bayangkan es dingin ya, kemudian dimasukkan ke dalam air biasa, berarti ada suhu yang turun. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air kembali naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Nah, langkah yang pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yaitu suhu awal air, yaitu 17 derajat Celcius. Yang kedua, suhu air turun 10 derajat Celcius setelah dimasukkan es batu. Nah, yang ketiga, kemudian es batu mencair, suhu naik sejauh 5 derajat Celcius. Yang ditanya, berapakah suhu air sekarang? Nah, berikut cara menjawabnya. Nah, suhu awal air 17 derajat Celcius. Kemudian suhu air turun 10 derajat Celcius setelah dimasukkan es batu. Kemudian es batu mencair, suhu naik sejauh 5 derajat Celcius. Berarti penyelesaian akhirnya. Suhu air turun 10 derajat Celcius setelah dimasukkan es batu. Karena di sini ada kata-kata turun. Berarti dapat dianalogikan atau ditulis dengan angka negatif 10 derajat Celcius. Berarti penyelesaian akhirnya suhu awal 17 derajat Celcius ditambah negatif 10, kemudian ditambah 5 derajat Celcius. Hasil akhirnya adalah 17 ditambah negatif 10. Berarti jawabannya adalah 7. Kemudian 7 ditambah 5 derajat Celcius. Jadi suhu akhir air yang ada di dalam gelas sekarang adalah 12 derajat Celcius. Nah, cara lainnya, karena di sini kita lihat suhu awal air adalah 17 derajat Celcius. Kemudian suhu air turun 10 derajat Celcius, maka 17 derajat Celcius dapat langsung kita kurangkan dengan 10 derajat Celcius menjadi 7 derajat Celcius. Kemudian es batunya mencair, suhu naik. Berarti dapat ditambah lagi suhunya menjadi 5 derajat Celcius. 7 ditambah 5 derajat Celcius, sehingga hasil akhirnya sama dengan 12 derajat Celcius. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Sebuah lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 tim. Setiap tim akan mendapatkan poin positif 5 jika menjawab benar, dan poin negatif 2 jika menjawab salah. Pada babak pertama, tim merah mendapatkan nilai 20. Di babak kedua, tim merah dapat menjawab 5 soal dengan benar dan 2 soal salah. Berapakah nilai tim merah pada akhir babak kedua? Berikut pernyataan yang diketahui. Nilai awal tim merah adalah 20 poin. Yang kedua, jika benar akan mendapatkan poin positif 5 dan jika salah akan mendapatkan poin negatif 2. Dan pada babak kedua, tim merah menjawab 5 soal benar dan 2 soal salah. Yang ditanyakan, berapakah nilai tim merah pada akhir babak kedua? Berikut cara menjawabnya.
Nah, dari nilai awal tim merah 20 poin, maka nilai awal tim merah 20 poin. Kita tulis dulu 20. Nah, karena yang ditanyakan berapakah nilai tim merah pada akhir babak kedua, berarti semua nilai akan dijumlahkan. Maka model permatematikaannya adalah 20 karena nilai awalnya 20 ditambah pada babak kedua tim merah menjawab 5 soal yang benar. Berarti tim merah menjawab 5 soal yang benar, berarti 5 dikali positif 5. Dikali positif 5. Karena poin jika kita benar akan mendapatkan 5 poin jika satu soal benar. Sementara tim merah menjawab 5 buah soal yang benar, berarti 5 dikali 5. Kemudian ditambah, nah, tim merah menjawab 2 buah soal. Menjawab 2 buah soal yang salah. Nah, berarti 2 dikali, karena jika salah, poinnya negatif 2. Jika satu soal salah akan mendapatkan poin negatif 2. Karena tim merah menjawab 2 buah soal yang salah, berarti 2 dikali negatif 2. Jadi, total poin adalah 20 ditambah 5 kali 5 adalah 25, ditambah 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Sehingga total poin 20 ditambah 25 menjadi 45 ditambah negatif 4 menjadi 41 poin. Jadi nilai akhir tim merah adalah 41 poin. Supaya adik-adik lebih mengerti, jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini ya. Ini merupakan latihan soal nomor 1. Latihan soal nomor 2. Latihan soal nomor 3. Latihan soal nomor 4. Latihan soal nomor 5. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tungguin video berikutnya ya. Dadah, bye-bye.